Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah inspiratif lainnya dari Abu Nawas yaitu Abu Nawas dan keledai yang lebih pintar dari menteri. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para menterinya yang selalu mencoba menunjukkan kepintaran mereka. Namun, Raja merasa bosan dengan perdebatan mereka yang seringkali hanya berisi kata-kata kosong tanpa solusi nyata. "Aku ingin mendengar sesuatu yang menghibur dan bermanfaat," kata sang raja. Seseorang panggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah ceria dan penuh percaya diri. "Baginda, apa yang bisa hamba lakukan untuk menghibur dan mengajari sesuatu yang berharga?" tanyanya dengan hormat. Raja tersenyum. "Aku ingin melihat apakah kau bisa membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak hanya datang dari orang-orang yang duduk di sekitarku ini," katanya sambil melirik para menterinya. "Bisakah kau membuktikan bahwa sesuatu yang tampak bodoh bisa lebih pintar dari seorang menteri?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Tentu, Baginda. Berikan hamba waktu 1 hari, dan besok hamba akan menunjukkan sesuatu yang mengejutkan," katanya. Rencana Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seekor keledai tua. Para menteri tertawa terbahak-bahak melihat binatang itu. "Apakah ini yang kau maksud, Abu Nawas?" tanya raja dengan penasaran. "Benar, Baginda," jawab Abu Nawas. "Hari ini, hamba akan membuktikan bahwa keledai ini bisa lebih pintar dari seorang menteri." Para menteri tersinggung, tetapi raja semakin penasaran. "Baiklah, tunjukkan caramu," perintahnya. Abu Nawas lalu menunjuk salah satu menteri yang paling sombong dan berkata, "Wahai Tuan Menteri, mari kita uji kecerdasan Anda dan keledai ini dengan tantangan sederhana." Menteri itu mengangkat dagunya dengan angkuh. "Baik. Aku akan menunjukkan bahwa manusia lebih pintar daripada binatang," katanya dengan penuh percaya diri. Ujian pertama, mengenali suara. Abu Nawas menutup mata sang menteri dan keledai, lalu membunyikan lonceng kecil. "Sekarang, wahai Tuan Menteri, tunjukkan dari mana arah suara ini datang," katanya. Menteri itu mencoba mendengarkan dengan seksama, tetapi ia kebingungan. "Dari sebelah kanan," katanya dengan ragu-ragu. Abu Nawas menggeleng. "Tidak, suara itu datang dari sebelah kiri," ujarnya. Kemudian, giliran keledai. Saat lonceng dibunyikan, keledai langsung menoleh ke arah suara dengan tepat. Raja tertawa. "Keledai ini menang dalam ujian pertama," katanya. Ujian kedua, membedakan rasa. Abu Nawas menyiapkan 2 ember air, satu berisi air tawar dan satu lagi berisi air asin. Ia lalu meminta sang menteri untuk mencicipi keduanya dan membedakannya. Menteri itu mencicipi air pertama dan berpikir keras. Yang ini tawar, atau asin? Tunggu, biar aku coba lagi." Ia tampak ragu-ragu. Kemudian, Abu Nawas membawa ember itu ke keledai. Begitu mencium air asin, keledai langsung menjauh dan memilih air tawar untuk diminum. Raja tertawa semakin keras. "Keledai ini kembali menang," serunya. Para menteri mulai merasa malu, tetapi mereka tetap tidak mau mengakui kekalahan. Ujian ketiga, menentukan jalan pulang. Untuk ujian terakhir, Abu Nawas meminta sang menteri untuk berjalan dengan mata tertutup beberapa langkah, lalu diminta mencari jalan kembali ke titik awal. Menteri itu kebingungan dan malah berjalan ke arah yang salah. Sebaliknya, keledai yang dilepaskan dari istana dengan mata tertutup bisa langsung menemukan jalan kembali ke kandangnya tanpa ragu-ragu. Raja bertepuk tangan. "Sungguh luar biasa. Keledai ini lebih pintar daripada menteriku. Pelajaran berharga." Akhirnya, Abu Nawas berkata, "Baginda, hamba bukan ingin menghina para menteri, tetapi hanya ingin menunjukkan bahwa kepintaran sejati tidak selalu berasal dari kata-kata indah dan gelar tinggi. Terkadang, makhluk yang tampak bodoh pun memiliki kebijaksanaan alami yang lebih berguna daripada orang yang hanya banyak bicara tanpa hasil." Raja mengangguk penuh kagum. "Pelajaran yang sangat berharga, Abu Nawas. Aku harap para menteriku bisa belajar dari ini dan mulai bertindak lebih bijak," katanya sambil melirik para menterinya yang tertunduk malu. Sejak hari itu, para menteri tidak lagi menyombongkan diri, dan Abu Nawas sekali lagi berhasil membuktikan kecerdikannya di hadapan sang raja. Kisah inspirasi menarik dari Abu Nawas selanjutnya. Menanam bintang-bintang di kebun. Pada suatu malam yang cerah,
Langit terlihat begitu indah dihiasi ribuan bintang. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil menatap langit. Ia tampak merenung dalam diam, lalu tiba-tiba tersenyum. Andai saja bintang-bintang itu bisa kutanam di kebun, pasti malamku akan selalu terang, gumamnya. Dari gumaman iseng itu, muncullah ide konyol yang hanya bisa muncul dari seseorang secerdik Abu Nawas. Keesokan harinya, penduduk desa dibuat heboh oleh tingkah Abu Nawas. Ia terlihat membawa sekop dan ember ke kebunnya sambil membawa sebuah karung besar berisi pasir yang berkilau. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" tanya tetangganya. Dengan serius Abu Nawas menjawab, "Aku ingin menanam bintang di kebunku agar malamku selalu terang." Penduduk desa tentu saja bingung dan mengira Abu Nawas sedang tidak waras. Abu Nawas pun mulai menggali lubang-lubang kecil di kebunnya dan memasukkan pasir mengilap ke dalamnya satu persatu. Ia bahkan menutupnya dengan hati-hati dan menyiramnya seperti menanam biji tanaman. Ketika malam tiba, ia duduk di kebun menatap langit. Orang-orang yang lewat hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuannya. Tapi Abu Nawas tetap tenang, seolah tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Berita tentang kelakuan Abu Nawas menyebar hingga ke istana. Sang raja, yang sudah lama mengenal keanehan Abu Nawas, menjadi penasaran dan memanggilnya ke istana. "Wahai Abu Nawas, kudengar kau sedang menanam bintang di kebunmu. Apakah itu benar?" tanya raja dengan nada menggoda. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Benar, tuanku. Sebentar lagi kebun saya akan bersinar seperti langit malam." Raja pun tertawa geli. Namun ia juga penasaran, apa maksud sebenarnya di balik perbuatan Abu Nawas. Melihat ketertarikan sang raja, Abu Nawas mengundangnya untuk datang melihat kebunnya malam itu juga. "Jika tuanku berkenan, malam ini saya undang melihat kebun bintang saya," katanya. Sang raja, yang sangat ingin tahu, menyanggupi. Malam itu, dengan diiringi beberapa pengawal, raja datang ke kebun Abu Nawas. Betapa terkejutnya sang raja ketika melihat kebun Abu Nawas. Di sana, lampu-lampu kecil berwarna-warni terpasang di antara tanaman, memantulkan cahaya dari pasir berkilau yang ditanam Abu Nawas. Cahaya itu tampak berkelip seperti bintang. "Luar biasa. Ini seperti melihat langit di tanah," seru sang raja. Abu Nawas pun tersenyum. "Tuanku, saya tahu bintang di langit tidak bisa ditanam, maka saya ciptakan bintang saya sendiri di bumi." Raja pun tertawa terbahak-bahak dan memuji kecerdikan Abu Nawas. "Kau memang selalu punya cara unik untuk menyampaikan pesan. Bintangmu mungkin bukan dari langit, tapi cahayanya membuat hati orang senang." Sejak saat itu, kebun Abu Nawas dikenal sebagai kebun bintang, tempat warga berkumpul setiap malam menikmati keindahan yang diciptakan oleh pikiran cemerlang seorang Abu Nawas. Kisah cerita Abu Nawas selanjutnya sepasang sepatu berbicara. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan dengan riang menuju pasar. Ia mengenakan jubah usangnya yang sudah bertambal di sana-sini, dan tentu saja, sepasang sepatunya yang tua dan compang-camping. Namun, yang membuat orang-orang heran adalah kebiasaannya berbicara sendiri sambil menunduk ke arah sepatunya. "Tenang, tenang, kalian akan segera diganti dengan sepatu baru. Sabar ya," katanya sambil tersenyum. Penduduk yang melihatnya hanya bisa menggeleng kepala. Abu Nawas memang semakin aneh, gumam mereka. Tingkah Abu Nawas itu ternyata bukan tanpa alasan. Beberapa hari sebelumnya, ia datang ke toko sepatu milik seorang saudagar kaya yang terkenal pelit dan sombong. Abu Nawas melihat-lihat sepatu di sana, lalu berkata lantang, "Wahai sepatuku yang malang, lihatlah. Sepatu-sepatu di sini begitu cantik dan mewah. Apakah kalian ingin tinggal di sini?" Para pembeli tertawa geli, tapi si saudagar malah marah. "Hei Abu Nawas, jangan membuat gaduh di tokoku. Kalau kau tak mampu beli, jangan banyak bicara," hardiknya kasar. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak marah. Ia justru tersenyum lebar dan menjawab dengan santai, "Wahai tuan saudagar, aku sedang berdiskusi dengan sepatuku, bukan denganmu." Kemudian ia pura-pura mendengarkan sepatunya berbicara, lalu berkata, "Oh, kalian ingin bicara langsung dengan raja? Baiklah, akan kubawa kalian ke istana." Orang-orang yang melihat tingkahnya tertawa, tetapi juga penasaran, apa sebenarnya yang direncanakan Abu Nawas? Keesokan harinya, Abu Nawas benar-benar datang ke istana dengan sepatunya yang sudah bolong. Ia menghadap sang raja dengan raut wajah serius. "Tuanku," katanya sambil membungkuk hormat, "hamba datang membawa pesan penting dari sepasang sepatu."
Raja yang sudah terbiasa dengan kelucuan Abu Nawas tertawa geli, tapi mempersilakannya berbicara. Lanjutkan, Abu Nawas. Apa yang ingin dikatakan sepatu itu? Tanyanya dengan senyum lebar. Dengan penuh gaya dramatis, Abu Nawas berlutut dan mendekatkan telinganya ke sepatunya, lalu mengangguk-angguk dan berkata, "Yang mulia Raja, sepatu hamba mengeluh karena ia dipaksa terus bekerja tanpa henti. Mereka meminta libur, atau paling tidak, tubuh baru agar bisa terus mengabdi melindungi kaki hamba dalam tugas-tugas yang mulia." Sang Raja tertawa terbahak-bahak mendengar cerita itu. Namun ia tahu, di balik semua lelucon Abu Nawas, selalu tersimpan pesan yang dalam. "Baiklah, Abu Nawas," jawab sang Raja sambil tertawa. "Karena sepatu tuamu sudah terlalu lelah dan setia bekerja, aku perintahkan bendahara istana untuk memberimu sepasang sepatu baru, dari kulit terbaik di kerajaan." Mendengar itu, Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih, tuanku. Sepatu hamba pasti akan menangis haru bila mendengarnya." Namun, kisah ini belum selesai. Kabar tentang sepatu berbicara itu menyebar ke seluruh penjuru kota. Banyak orang datang ke toko saudagar pelit tempat Abu Nawas dulu membuat ulah. Mereka semua ingin melihat sepatu yang bisa bicara. Saudagar itu bingung dan marah. Ia merasa dipermalukan karena Abu Nawas justru mendapatkan sepatu baru dari raja, bukan darinya. Ia kemudian datang ke rumah Abu Nawas dengan maksud mengejek. "Wahai Abu Nawas, apakah sepatumu yang baru juga bisa bicara?" tanyanya dengan nada menyindir. Abu Nawas tidak tersinggung sedikit pun. Ia justru menjawab, "Oh tentu, sepatu ini sekarang tidak hanya bisa bicara, tapi juga bisa bernyanyi. Setiap malam ia bersyukur karena akhirnya tidak dipaksa tinggal di tokomu yang pengap dan penuh keluhan." Si saudagar hanya bisa cemberut dan pulang dengan kesal. Sementara itu, Abu Nawas kembali duduk di depan rumahnya, berbicara lembut dengan sepatunya yang baru. Sejak hari itu, anak-anak di Baghdad suka bermain pura-pura berbicara dengan sepatu mereka. Mereka tertawa dan belajar satu hal penting, bahwa dengan kecerdikan, kebaikan, dan sedikit humor, kita bisa mengubah ejekan menjadi hadiah, dan menjadikan masalah sebagai cerita yang menghibur. Pesan moral. Terkadang, suara hati bisa terdengar lebih lantang ketika disampaikan dengan cara yang lucu dan cerdas. Dan seperti Abu Nawas, kita bisa mengubah kesulitan menjadi keajaiban dengan sedikit imajinasi. Kisah cerita Abu Nawas selanjutnya menangkap cahaya. Pada suatu pagi yang mendung, langit tampak suram dan gelap. Matahari belum juga muncul, dan desa tempat tinggal Abu Nawas tampak redup seperti malam. Warga desa menjadi gelisah. "Ada yang aneh hari ini. Mengapa cahaya matahari tidak datang?" tanya salah seorang penduduk. Abu Nawas yang tengah duduk di warung kopi tersenyum mendengar kegelisahan mereka. "Mungkin cahayanya sedang tersesat," jawabnya santai, membuat beberapa orang mengerutkan dahi. Namun, diam-diam, sebuah ide aneh muncul di benak Abu Nawas. Ia ingin pergi dalam perjalanan untuk menangkap cahaya. Sore harinya, Abu Nawas mulai bersiap. Ia membawa karung besar, jaring ikan, topi lebar, dan botol kaca. "Untuk apa semua ini, Abu Nawas?" tanya tetangganya. "Aku akan menangkap cahaya agar bisa kubawa pulang," katanya. Orang-orang tertawa, mengira Abu Nawas hanya menghibur diri. Tapi Abu Nawas tak gentar. Ia tahu, walaupun mustahil, selalu ada cara untuk membuat hal mustahil menjadi nyata, paling tidak, dalam bentuk cerita. Abu Nawas memulai perjalanannya menuju hutan di sebelah timur desa, tempat pertama cahaya pagi biasanya datang. Ia berjalan sambil menengadah, berharap melihat sinar matahari menembus awan. Namun, langit tetap kelabu. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor burung hantu tua yang bijak. "Mau kemana kau, wahai manusia aneh?" tanya burung hantu. "Aku sedang mencari cahaya. Aku ingin menangkapnya dan membawanya pulang ke desaku," jawab Abu Nawas dengan serius. Burung hantu terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arah bukit yang jauh. "Pergilah ke sana. Mungkin kau akan menemukan sesuatu yang lebih terang dari cahaya itu sendiri." Dengan semangat, Abu Nawas mendaki bukit yang ditunjukkan burung hantu. Di puncak, ia melihat kabut yang perlahan menipis dan menyibak sinar lembut dari matahari yang mulai muncul. Ia segera mengayunkan jarinya ke udara, mencoba menangkap sinar itu. Tentu saja sia-sia. Sinar itu menembus jaringnya dan menyinari wajahnya. "Cahaya tak bisa ditangkap seperti ikan," katanya pelan, lalu membuka botol kacanya, berharap bisa menyimpan sinar di dalamnya. Tapi cahaya itu tetap bebas.
Namun anehnya, Abu Nawas merasa hangat di dadanya. Ia mulai mengerti sesuatu. Saat turun dari bukit, Abu Nawas bertemu dengan seorang anak kecil membawa lentera menyala terang. Wajah anak itu ceria meski sekitarnya masih kelam. "Dari mana kau mendapat cahaya itu?" tanya Abu Nawas. Anak itu menjawab, "Aku membuatnya dari senyuman dan harapan." Abu Nawas tertegun. "Cahaya bisa datang dari dalam diri?" tanya Abu Nawas. Anak kecil itu mengangguk, "Selama hatimu hangat dan pikiranmu terang, kau tak perlu mengejar cahaya kemana-mana." Dengan pikiran yang penuh renungan, Abu Nawas kembali ke desanya. Langit masih mendung, tapi ia mulai tersenyum. Ia mulai menyalakan lentera-lentera kecil di setiap rumah warga, lalu mengajak anak-anak menari dan bermain. Ia bercerita tentang perjalanannya, tentang burung hantu dan anak kecil penjaga pelita. Orang-orang pun mulai tersenyum, dan tanpa mereka sadari, cahaya pun mulai muncul, bukan dari langit, tapi dari hati mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, matahari akhirnya muncul kembali. Desa bersorak. Tapi kali ini, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Ia tahu, bahkan tanpa sinar matahari pun, cahaya tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tersembunyi, menunggu ditemukan dalam tawa, harapan, dan kebaikan kecil yang menyala dari satu hati ke hati lainnya. Perjalanannya memang tak menangkap cahaya seperti yang dibayangkan, tapi ia pulang dengan pelajaran yang lebih terang dari cahaya manapun. Begitulah kisah Abu Nawas dalam perjalanannya menangkap cahaya, sebuah pencarian yang membawanya menemukan makna sesungguhnya dari terang, bukan sekadar sinar, tapi harapan dan kehangatan dalam hidup manusia. Kisah selanjutnya di balik kelopak mawar. Pada suatu pagi yang indah di kota Baghdad, matahari bersinar lembut seperti senyum ibu kepada anaknya. Burung-burung bernyanyi ceria, dan angin bertiup pelan membawa wangi bunga dari taman istana. Di tengah suasana damai itu, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya sambil memandangi setangkai mawar merah di tangannya. "Indah sekali bunga ini," gumam sang raja, "tapi, apa ya, yang tersembunyi di balik kelopaknya?" Tiba-tiba, muncul ide cemerlang di benaknya. Ia ingin membuat sayembara untuk rakyatnya. Raja ingin tahu siapa yang bisa membalik kelopak mawar tanpa merusaknya sedikit pun. Wah, tantangan ini tidak main-main. Tak lama kemudian, pengumuman pun disebar ke seluruh penjuru kota oleh pengawal kerajaan. Barang siapa bisa membalik kelopak mawar tanpa merusaknya, akan diberi hadiah besar oleh Baginda Raja. Rakyat Baghdad pun heboh. "Ah, muda itu," kata seorang tukang kebun sambil membawa gunting kecil. "Ini pasti soal sihir," seru seorang dukun sambil membawa tongkat. "Biar aku coba dengan kaca pembesar," ujar seorang ilmuwan tua. Tapi apa yang terjadi? Semua gagal. Kelopak mawar itu begitu halus dan rapuh. Begitu disentuh, langsung sobek. Begitu ditiup, malah rontok. Bahkan si tukang sihir hanya bisa membuatnya melayang, tapi tak bisa membalik satu kelopak pun. Sementara itu, di sebuah rumah kecil di pinggir kota, tinggal seorang pria lucu dan cerdas bernama Abu Nawas. Ia terkenal karena kecerdikannya, tapi juga karena suka bermain kata-kata. Ketika mendengar tantangan dari raja, ia hanya tertawa pelan. Membalik kelopak mawar tanpa merusaknya? Wah, ini bukan urusan tangan, ini urusan akal," katanya sambil mengelus janggut. Abu Nawas pun memetik setangkai mawar dari taman belakang rumahnya. Ia tak membawa alat apapun, hanya bunga dan senyuman. Dengan percaya diri, ia melangkah menuju istana. Sesampainya di sana, rakyat sudah berkumpul menunggu. Raja pun duduk dengan penasaran. "Abu Nawas," kata Raja Harun, "bisakah kau membalik kelopak mawar ini tanpa menyentuhnya, tanpa merusaknya, dan tanpa alat?" Abu Nawas membungkuk sopan. "Izinkan hamba menjawab, Baginda. Tapi, bolehkah saya bertanya satu hal terlebih dahulu?" "Tentu," jawab Raja. "Apakah Baginda tahu apa yang ada di balik kelopak mawar ini?" tanya Abu Nawas sambil mengangkat bunganya. Raja berpikir sejenak, lalu berkata, "Tentu saja tidak. Hanya kelopak-kelopak merah itu yang terlihat." Abu Nawas tersenyum, "Kalau begitu, mari kita balik kelopak mawar ini dengan pikiran kita sendiri." Semua orang terdiam. Anak-anak yang ikut menyaksikan acara itu mulai berbisik heran. "Apa maksudnya? Dia main-main, ya?" Seru juga." Abu Nawas memejamkan matanya. Ia berkata pelan, seperti sedang membacakan puisi. "Di balik kelopak mawar,
Ada cinta yang belum terucap. Ada harapan yang menanti musim. Ada tangis bahagia dari tanah yang menyiramnya. Dan ada kerinduan taman pada musim semi. Suasana menjadi sunyi. Bahkan burung-burung pun seolah berhenti berkicau, mendengarkan kata-kata yang indah itu. Raja Harun menatap Abu Nawas, matanya berkaca-kaca. Engkau tidak menyentuh kelopaknya. Tapi kau telah membalik maknanya, ucap sang raja lirih. Engkau tidak merusaknya. Tapi kau membuat kami semua melihat isinya. Anak-anak mulai bertepuk tangan. Mereka tersenyum dan menatap mawar itu seolah-olah bunga itu sedang berbicara pada mereka. Raja pun berdiri dan berkata, hadiah untuk Abu Nawas. Tapi lebih dari itu, biarlah kisah ini menjadi dongeng bagi anak-anak di seluruh Baghdad. Dan sejak hari itu, setiap malam, para ibu di Baghdad menceritakan kisah tentang Abu Nawas dan kelopak mawar. Mereka mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekuatan. Kadang, jawaban terbaik datang dari hati dan imajinasi. Pesan moral. Keindahan sejati tak selalu terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati dan dipahami oleh pikiran. Kadang, hal yang paling lembut justru bisa mengajarkan kekuatan terbesar, berpikir dan merasakan. Cerita Alkisah Abu Nawas selanjutnya berjudul Sepatu Raksasa di Desa. Fajar baru saja menyingsing di desa Al-Hayal. Matahari perlahan naik, mengusir sisa-sisa embun yang masih menempel di dedaunan. Burung-burung berkicau riang di atas pepohonan, menandakan hari yang baru telah dimulai. Namun, pagi yang seharusnya damai itu mendadak gempar oleh sebuah kejadian aneh. Di tengah alun-alun desa, tepat di samping sumur tua, tampak sebuah sepatu raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sepatu itu begitu besar, hampir setinggi rumah penduduk. Kulitnya kasar, dengan tali-tali besar yang menggantung di sisi-sisinya. Warnanya coklat kehitaman, seolah sudah lama digunakan oleh seseorang, atau sesuatu, yang jauh lebih besar dari manusia biasa. Penduduk desa berkumpul di sekitar sepatu itu, berbisik-bisik dengan wajah penuh tanda tanya. Dari mana datangnya sepatu ini? Tanya seorang lelaki tua dengan janggut panjang. Apakah ini milik raksasa? Seorang bocah kecil berseru, matanya membelalak penuh ketakutan. Suasana semakin riuh. Beberapa orang mulai panik, membayangkan raksasa datang ke desa mereka. Jika ada satu sepatu, di mana pemiliknya? Apakah raksasa itu akan kembali untuk mengambilnya? Di tengah keramaian, seorang pria berjubah sederhana datang berjalan dengan langkah tenang. Dialah Abu Nawas, lelaki cerdik yang seringkali mengatasi masalah dengan akal dan kebijaksanaannya. Abu Nawas menyelidiki misteri. Abu Nawas mengamati sepatu itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia berjalan mengelilinginya, menyentuh permukaannya, dan bahkan menghirup aroma kulitnya yang sudah menua. Sementara itu, para penduduk desa menatapnya dengan harapan besar, yakin bahwa Abu Nawas bisa menjelaskan keanehan ini. Wahai Abu Nawas, menurutmu, apakah ini benar-benar milik raksasa? Tanya seorang ibu dengan suara gemetar. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu berkata, aku harus mencari tahu lebih lanjut. Apakah ada yang melihat sepatu ini muncul? Seorang penjaga sumur maju dan berkata, aku melihatnya saat fajar. Tadi malam, di tempat ini tidak ada apa-apa. Lalu pagi ini, tiba-tiba sepatu itu ada di sini. Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu berkata, kalau begitu, ada dua kemungkinan. Pertama, raksasa memang datang dan meninggalkan sepatunya. Kedua, ada seseorang yang menaruhnya di sini untuk tujuan tertentu. Penduduk desa saling berpandangan. Kemungkinan pertama membuat mereka semakin takut, sementara kemungkinan kedua menimbulkan rasa penasaran. Rencana Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas memutuskan untuk menguji dugaan bahwa sepatu itu hanyalah bagian dari tipu daya seseorang. Baiklah, katanya dengan suara lantang. Jika sepatu ini benar milik raksasa, maka kita harus bersiap menyambutnya. Malam ini, kita akan menyalakan api unggun besar agar dia tahu bahwa kita adalah desa yang ramah. Penduduk desa terkejut. Menyambut raksasa? Apa kau gila, Abu Nawas? Tenang, kata Abu Nawas. Raksasa yang kehilangan sepatunya pasti akan datang mencarinya. Jika dia memang ada, dia akan melihat api unggun kita dan datang dengan damai. Tapi jika dia tidak muncul, maka kita tahu bahwa ini bukan sepatu raksasa. Penduduk desa mulai melihat logika dalam rencana Abu Nawas. Malam pun tiba, dan mereka menyalakan api unggun besar di alun-alun desa. Semua orang menunggu dengan tegang.
Namun, hingga matahari kembali terbit, tidak ada raksasa yang datang. Terungkapnya kebenaran. Keesokan harinya, Abu Nawas mengajak beberapa orang untuk menyelidiki lebih jauh. Ia memperhatikan bahwa ada bekas roda gerobak di dekat sepatu itu. Ia mengikuti jejak tersebut hingga keluar desa, menuju sebuah gudang tua yang dimiliki oleh pedagang kaya bernama Bashir. Ketika Abu Nawas dan beberapa penduduk memasuki gudang, mereka menemukan satu sepatu raksasa lainnya. Artinya, sepatu di desa bukan datang dari langit atau raksasa, melainkan sengaja dipindahkan ke sana. Bashir, yang tidak bisa lagi menyembunyikan rahasianya, akhirnya mengaku. Aku hanya ingin membuat lelucon. Aku membeli sepatu raksasa ini dari pedagang keliling dan ingin melihat reaksi orang-orang. Aku tidak menyangka semuanya menjadi heboh. Penduduk desa marah, tetapi Abu Nawas menenangkan mereka. Tenang, kita sudah tahu kebenarannya. Tapi, Bashir, karena kau telah membuat kami semua khawatir, kau harus membayar dengan sebuah jamuan besar untuk seluruh desa. Bashir tidak bisa menolak. Akhirnya, ia mengadakan pesta besar dengan makanan dan minuman lezat untuk seluruh penduduk desa sebagai permintaan maaf. Hari itu, desa Al-Hayal mendapatkan pelajaran berharga. Jangan langsung percaya pada sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Ketakutan seringkali muncul karena kurangnya pengetahuan. Kadang, masalah dapat diselesaikan dengan cara yang cerdik tanpa harus memicu kemarahan atau pertengkaran. Dan seperti biasa, Abu Nawas berjalan pulang dengan senyum puas di wajahnya, meninggalkan desa yang kini tak lagi takut akan raksasa dan justru menikmati pesta yang meriah. Kisah lucu Abu Nawas yaitu Abu Nawas dan sepeda ajaibnya. Di sebuah negeri yang dipimpin oleh Sultan Harun al-Rasyid, hiduplah seorang lelaki cerdik bernama Abu Nawas. Ia terkenal karena kecerdasan dan kelicikannya dalam menghadapi berbagai masalah. Suatu hari, di pasar kota Baghdad, ia melihat seorang pedagang asing yang menjual sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah benda dengan 2 roda, rangka besi, dan pedal. Ini adalah sepeda ajaib, kata sang pedagang. Dengan menaikinya, kau bisa melaju lebih cepat dari kuda. Abu Nawas, yang selalu tertarik dengan hal-hal aneh, segera mencoba sepeda itu. Mula-mula ia terjatuh, tetapi setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil mengendarainya dengan lancar. Para penduduk pasar terperangah melihat Abu Nawas meluncur di antara mereka tanpa ditarik kuda. Kabar tentang sepeda ajaib ini pun sampai ke telinga Sultan Harun al-Rasyid. Sang Sultan, yang penasaran dengan benda ajaib itu, memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kudengar kau memiliki kendaraan yang lebih cepat dari kuda. Tunjukkan padaku, perintahnya. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas mengayuh sepedanya di halaman istana, berkeliling dengan kecepatan yang membuat para menteri dan pengawal kagum. Sultan sendiri tampak terkesima. Namun, seperti biasa, ada menteri-menteri iri yang ingin menjatuhkan Abu Nawas. Salah satu di antara mereka berkata, "Tuanku, jika sepeda itu memang ajaib, mengapa tidak diuji dalam sebuah perlombaan? Jika Abu Nawas bisa mengalahkan kuda kerajaan, maka sepeda itu memang luar biasa." Sultan menyetujui tantangan ini dan segera mengatur perlombaan. Keesokan harinya, di hadapan seluruh penduduk Baghdad, Abu Nawas berdiri di samping sepedanya, sementara di sebelahnya seorang penunggang kuda kerajaan sudah bersiap. Saat aba-aba diberikan, kuda langsung melesat, meninggalkan Abu Nawas jauh di belakang. Para penonton tertawa, mengira Abu Nawas akan kalah telak. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu bahwa jalan perlombaan ini penuh dengan tikungan tajam dan jalan sempit. Sementara kuda harus melambat di tikungan, Abu Nawas bisa dengan mudah menyelip di antara jalan-jalan kecil. Dengan kelicikannya, ia mencari jalan pintas yang tidak bisa dilewati kuda. Sedikit demi sedikit, ia mendekati garis finish. Di detik-detik terakhir, Abu Nawas muncul di depan semua orang, melaju dengan kecepatan penuh dan melewati garis finish sebelum kuda. Para penonton bersorak riang. Sultan Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Bukan hanya sepedamu yang ajaib, tapi otakmu juga," katanya. Sebagai hadiah, Sultan memberi Abu Nawas sejumlah uang emas dan memperbolehkannya menyimpan sepeda ajaib itu. Sejak hari itu, Abu Nawas dikenal tidak hanya karena kecerdikannya, tetapi juga sebagai orang pertama di Baghdad yang memiliki sepeda ajaib. Kisah kehebatan dari Abu Nawas saat ditantang menggambar sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Di sebuah negeri yang makmur dan penuh keajaiban, hiduplah seorang cendekiawan jenaka bernama Abu Nawas.
Ia terkenal di seantero kerajaan karena kecerdikan dan kelihayannya dalam memecahkan berbagai permasalahan dengan cara yang unik dan tak terduga. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid kembali merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas. Sang raja, yang seringkali menguji orang-orang bijak di kerajaannya, ingin sekali melihat bagaimana Abu Nawas menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh arti, sang raja berkata, "Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau sangat pandai dalam banyak hal, termasuk dalam seni menggambar. Aku ingin melihat kepandaianmu itu. Gambarkan sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Jika kau gagal, kau akan mendapatkan hukuman. Namun, jika berhasil, kau akan mendapatkan hadiah besar." Abu Nawas, yang sudah terbiasa dengan tantangan semacam ini, tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Ia hanya tersenyum dan mengangguk hormat kepada raja. "Baiklah, Baginda. Saya akan memenuhi permintaanmu. Mohon berikan saya selembar kertas dan pena," katanya dengan tenang. Raja pun memberikan semua yang dibutuhkan oleh Abu Nawas. Para menteri dan pejabat kerajaan yang hadir di ruangan itu menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka membayangkan apa yang akan digambar oleh Abu Nawas. Apakah ia akan menggambar sesuatu yang aneh, makhluk gaib, atau sesuatu yang tak terbayangkan oleh akal manusia? Mereka semua menatapnya dengan penuh antisipasi. Abu Nawas mengambil pena dan mulai menggoreskan tinta di atas kertas. Namun, yang terjadi sungguh mengejutkan. Ia tidak menggambar apapun. Tangannya hanya bergerak seolah-olah sedang menggambar, tetapi tidak ada satupun bentuk yang tergambar di atas kertas. Ia terus melakukannya selama beberapa menit sebelum akhirnya meletakkan pena dengan santai. Raja mengerutkan dahi dan menatap kertas kosong itu dengan penuh kebingungan. "Abu Nawas, apa maksudmu?" "Aku tidak melihat satupun gambar di sana," katanya dengan nada yang agak kesal. Abu Nawas tersenyum lebar. "Baginda, bukankah Baginda meminta saya untuk menggambar sesuatu yang tidak ada di dunia ini? Segala sesuatu yang ada di dunia ini dapat dilihat atau dibayangkan. Namun, sesuatu yang benar-benar tidak ada, tidak mungkin bisa digambarkan. Maka dari itu, saya telah menggambar sesuatu yang tidak ada dengan cara tidak menggambar apapun." Ruangan istana pun seketika menjadi hening. Para menteri saling berpandangan, mencoba memahami logika Abu Nawas. Beberapa mulai tersenyum, sementara yang lain tertawa kecil menyadari betapa cerdiknya jawaban itu. Raja Harun al-Rasyid, yang awalnya bingung, akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Aku tak bisa menyangkal kecerdikanmu. Kau telah memenuhi permintaanku dengan cara yang tidak kuduga," kata raja sambil menggelengkan kepala kagum. "Sebagai hadiah, aku akan memberimu sekantong emas karena telah berhasil menjawab tantanganku dengan cerdas." Abu Nawas menerima hadiah itu dengan hormat dan mengucapkan terima kasih kepada sang raja. Ia pun kembali ke rumahnya dengan hati riang, sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan dan pemikiran yang tidak biasa selalu bisa menjadi solusi untuk masalah yang tampaknya tak terpecahkan. Sejak hari itu, cerita tentang bagaimana Abu Nawas menggambar sesuatu yang tidak ada tersebar ke seluruh negeri. Orang-orang pun semakin mengagumi kecerdikannya dan menjadikannya inspirasi bahwa terkadang, jawaban yang terbaik bukanlah yang terlihat secara kasat mata, melainkan yang dipikirkan dengan cara yang berbeda dan kreatif. Cerita keberanian dari Abu Nawas lainnya yaitu ketika Abu Nawas mengubah aturan. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan dan ingin menciptakan aturan baru untuk menghibur dirinya. Ia mengumpulkan para penasihat dan berkata, "Aku ingin membuat aturan yang unik dan menguji kecerdikan rakyatku. Barang siapa yang melanggar aturan ini akan mendapat hukuman berat." Para penasihat mendukung gagasan sang raja. Maka diumumkanlah aturan baru di seluruh negeri. Barang siapa yang menginjak halaman istana tanpa izin, akan dihukum cambuk 50 kali. Namun, jika seseorang tidak menginjaknya, ia harus membayar denda 10 keping emas. Aturan ini segera menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri. Rakyat bingung karena seolah-olah mereka tidak memiliki pilihan yang menguntungkan. Jika mereka melanggar aturan dan menginjak halaman istana, mereka akan dihukum cambuk. Namun, jika mereka mematuhi aturan dan tidak menginjaknya, mereka tetap harus membayar denda. Ketika Abu Nawas mendengar aturan ini, ia segera menyadari bahwa raja sedang bermain-main dengan kecerdikan rakyatnya. Maka, seperti biasa, ia memikirkan cara untuk mengakali aturan tersebut. Setelah berpikir sejenak, ia tersenyum dan berjalan menuju istana. Setibanya di sana, Abu Nawas berdiri tepat di perbatasan antara jalan umum dan halaman istana.
Ia lalu mengangkat satu kakinya dan menahannya di udara, sementara kaki lainnya tetap berada di luar halaman istana. Para pengawal istana segera melaporkan kejadian ini kepada raja. "Wahai Paduka," kata salah satu pengawal, "Abu Nawas tidak menginjak halaman istana sepenuhnya, tetapi satu kakinya berada di dalamnya. Apakah ini termasuk pelanggaran?" Raja Harun al-Rasyid tertarik dan segera datang untuk melihat sendiri tingkah Abu Nawas. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, raja bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Paduka Raja, hamba hanya ingin memastikan bahwa hamba menaati aturan dengan benar. Kaki kanan hamba tidak menginjak halaman istana, jadi hamba tidak perlu membayar 10 keping emas. Namun, kaki kiri hamba juga tidak sepenuhnya berada di dalam halaman, sehingga hamba tidak dapat dihukum cambuk." Raja tertegun mendengar jawaban Abu Nawas. Ia tidak menyangka ada seseorang yang bisa menemukan celah dalam aturan yang dibuatnya sendiri. Para penasihat yang mendengar hal ini pun terdiam, karena tidak ada peraturan yang jelas untuk situasi seperti ini. Raja Harun al-Rasyid akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil mengalahkan kecerdasanku dengan akalmu yang luar biasa. Aku tidak bisa menghukummu karena kau tidak sepenuhnya melanggar aturan ini. Aku mengakui kecerdikanmu dan membebaskan seluruh rakyat dari aturan yang konyol ini." Rakyat yang mendengar keputusan raja bersorak gembira. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah menyelamatkan mereka dari aturan yang tidak adil. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rasyid semakin menghormati Abu Nawas dan mengakui bahwa kecerdikannya memang luar biasa. Dan begitulah kisah ketika Abu Nawas mengubah aturan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kecerdasan dan akalnya yang tajam. Kisah kekonyolan dan keberanian Abu Nawas saat tertawa di tengah rapat istana melihat kelakuan para menteri. Pada suatu hari, di istana Raja Harun al-Rasyid, diadakan sebuah rapat penting yang dihadiri oleh para menteri, penasihat kerajaan, serta orang-orang terpandang dari seluruh penjuru negeri. Rapat tersebut membahas permasalahan yang tengah dihadapi oleh kerajaan, mulai dari keamanan hingga kesejahteraan rakyat. Di antara yang hadir, terdapat seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia diundang bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kepiawaiannya dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang unik dan menghibur. Meskipun demikian, semua orang tahu bahwa Abu Nawas seringkali bertindak di luar dugaan. Saat rapat berlangsung, suasana sangat serius. Para menteri dengan wajah tegang menyampaikan pendapat mereka, sementara Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya mendengarkan dengan seksama. Di tengah perdebatan yang semakin memanas, tiba-tiba terdengar suara tawa keras yang mengejutkan seluruh peserta rapat. Semua mata pun langsung tertuju pada Abu Nawas, yang duduk santai sambil tertawa terbahak-bahak. Raja Harun al-Rasyid mengernyitkan dahi dan bertanya dengan nada heran, "Abu Nawas, mengapa engkau tertawa di saat kita tengah membahas perkara penting bagi kerajaan? Apakah kau menganggap ini hal yang lucu?" Abu Nawas segera menenangkan diri dan menjawab dengan senyum khasnya, "Ampun, Baginda. Hamba tidak bermaksud tidak sopan atau menganggap remeh pembicaraan ini. Namun, tiba-tiba hamba teringat sesuatu yang membuat hamba tidak bisa menahan tawa." "Apa yang kau ingat?" "Ceritakanlah," perintah sang raja. Abu Nawas lalu mulai bercerita, "Hamba teringat seorang petani yang datang ke pasar membawa keledainya untuk dijual. Keledai itu sehat dan kuat, namun tak seorang pun mau membelinya. Petani itu pun kebingungan dan bertanya kepada seorang pedagang tua mengapa keledainya tidak laku. Pedagang itu menjawab, "Karena kau tidak memuji keledaimu sendiri. Jika kau ingin keledaimu laku, bicarakanlah kehebatannya dengan lantang." Maka petani itu mulai berteriak, "Keledai ini sangat kuat. Ia bisa membawa beban berkali-kali lipat dari tubuhnya sendiri. Ia adalah keledai paling cerdas yang pernah ada." Mendengar itu, banyak orang tertarik dan keledai pun akhirnya terjual dengan harga mahal. Namun, saat pembeli membawa keledai itu, keledai tersebut malah membandel dan tidak mau berjalan. Pembeli itu pun marah dan kembali kepada si petani, "Mengapa keledai ini tidak seperti yang kau katakan?" Petani itu tersenyum dan berkata, "Aku hanya berbicara agar dia laku, bukan agar dia menjadi seperti yang kau harapkan." Setelah mendengar cerita itu, suasana di dalam rapat berubah. Para menteri yang awalnya tegang mulai tertawa, bahkan Raja Harun al-Rasyid pun tersenyum. Abu Nawas melanjutkan, "Baginda, saat mendengar perdebatan yang terjadi di rapat ini, hamba merasa seperti petani yang memuji keledainya sendiri. Semua orang berbicara panjang lebar tentang rencana-rencana besar, tetapi belum tentu mereka akan melaksanakannya seperti yang dikatakan." Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak, lalu tertawa keras.
Abu Nawas, kau benar sekali. Banyak dari kita hanya pandai berbicara, tetapi lupa bertindak. Sejak kejadian itu, suasana rapat menjadi lebih ringan, dan para peserta rapat lebih berhati-hati dalam memberikan pendapat. Mereka menyadari bahwa kata-kata harus disertai dengan tindakan nyata agar dapat membawa manfaat bagi kerajaan dan rakyatnya. Dan seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas kembali mengajarkan pelajaran berharga bagi semua orang, bahkan bagi sang raja sendiri. Setelah rapat berakhir, Raja Harun al-Rasyid mengundang Abu Nawas ke ruang pribadinya. Abu Nawas, aku ingin tahu pendapatmu tentang para menteriku. Apakah menurutmu mereka benar-benar mampu menjalankan tugas mereka? Tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Baginda, seorang menteri ibarat seorang petani. Jika ia hanya berbicara tanpa bekerja, hasil panennya takkan pernah ada. Namun, jika ia rajin bekerja tanpa perlu banyak bicara, hasilnya akan nyata dan berguna bagi kerajaan. Raja mengangguk-angguk, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Kau benar, Abu Nawas. Mulai hari ini, aku akan memastikan bahwa para menteriku tak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Demikianlah, berkat kecerdasan Abu Nawas, kerajaan menjadi lebih baik dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Kejenakaannya di tengah rapat tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan pelajaran berharga bagi semua orang di istana. Kisah menarik lainnya dari Abu Nawas yaitu burung yang bernyanyi untuk Abu Nawas. Di sebuah negeri yang jauh, hiduplah seorang laki-laki cerdas dan penuh tipu daya bernama Abu Nawas. Kecerdasannya telah dikenal oleh seluruh rakyat, bahkan raja pun sering meminta nasihat darinya. Namun, dengan kepintarannya itu, Abu Nawas juga sering dijebak oleh orang-orang yang iri padanya. Suatu hari, seorang saudagar kaya bernama Hakim Al-Fajri merasa dengki terhadap kepopuleran Abu Nawas. Ia ingin mempermalukannya di depan raja. Maka, ia pun datang ke istana dengan membawa seekor burung kecil yang berwarna-warni dan memiliki suara merdu. Wahai paduka raja, kata saudagar itu, hamba telah menemukan burung ajaib yang hanya akan bernyanyi untuk orang yang benar-benar jujur dan bijaksana. Izinkan hamba mengujinya di hadapan Abu Nawas. Raja yang penasaran segera memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas tiba di hadapan raja dan saudagar itu. Abu Nawas, kata raja, jika engkau benar-benar jujur dan bijaksana, burung ini akan bernyanyi untukmu. Saudagar Hakim Al-Fajri kemudian membuka sangkar dan membiarkan burung itu bertengger di hadapan Abu Nawas. Semua orang menahan napas, menunggu burung itu mengeluarkan suaranya. Namun, burung itu diam saja. Saudagar itu tersenyum sinis. Lihatlah, paduka. Burung ini tak mau bernyanyi. Artinya, Abu Nawas bukanlah orang yang jujur dan bijaksana. Orang-orang mulai berbisik-bisik, meragukan kebijaksanaan Abu Nawas. Namun, tanpa kehilangan ketenangannya, Abu Nawas tertawa kecil. Wahai raja, katanya, apakah paduka percaya bahwa burung ini bisa menilai hati manusia? Raja terdiam sejenak. Lalu mengapa burung itu tidak bernyanyi? Tanya raja. Abu Nawas mendekat dan berbisik pelan. Paduka, apakah sebelumnya burung ini telah bernyanyi untuk Tuan Saudagar? Raja menoleh ke arah saudagar. Dengan gugup, saudagar itu menggeleng. Jika begitu, bagaimana kita tahu bahwa burung ini benar-benar bisa membedakan orang jujur atau tidak? Lanjut Abu Nawas. Bukankah bisa jadi burung ini hanya diam karena ketakutan atau karena memang tidak ingin bernyanyi? Raja mengangguk-angguk. Ia pun menatap saudagar itu dengan tajam. Katakanlah, Hakim Al-Fajri, apakah burung ini pernah kau dengar bernyanyi? Saudagar itu semakin kebingungan. Dengan terbata-bata, ia berkata, Hamba hanya mendengar katanya, paduka. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Jadi, kau membawa burung yang tidak pernah bernyanyi, lalu menuduh Abu Nawas tidak jujur? Sungguh tipu daya yang konyol. Saudagar itu pun tertunduk malu. Ia akhirnya dihukum karena mencoba menipu raja. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan membawa burung tersebut. Dan, saat malam tiba, ketika tidak ada satu orang pun di sekitarnya, burung itu akhirnya berkicau dengan merdu di tangan Abu Nawas. Ternyata, kata Abu Nawas sambil tersenyum, burung ini hanya bernyanyi untuk orang yang sabar dan cerdik. Sejak saat itu, burung tersebut menjadi teman setia Abu Nawas, bernyanyi di setiap malam yang sunyi. Kisah inspiratif lainnya dari Abu Nawas yaitu Abu Nawas dan keledai yang lebih pintar dari menteri. Pada suatu hari,
Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para menterinya yang selalu mencoba menunjukkan kepintaran mereka. Namun, Raja merasa bosan dengan perdebatan mereka yang seringkali hanya berisi kata-kata kosong tanpa solusi nyata. "Aku ingin mendengar sesuatu yang menghibur dan bermanfaat," kata sang raja. Seseorang panggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah ceria dan penuh percaya diri. "Baginda, apa yang bisa hamba lakukan untuk menghibur dan mengajari sesuatu yang berharga?" tanyanya dengan hormat. Raja tersenyum. "Aku ingin melihat apakah kau bisa membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak hanya datang dari orang-orang yang duduk di sekitarku ini," katanya sambil melirik para menterinya. "Bisakah kau membuktikan bahwa sesuatu yang tampak bodoh bisa lebih pintar dari seorang menteri?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Tentu, Baginda. Berikan hamba waktu 1 hari, dan besok hamba akan menunjukkan sesuatu yang mengejutkan," katanya. Rencana Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seekor keledai tua. Para menteri tertawa terbahak-bahak melihat binatang itu. "Apakah ini yang kau maksud, Abu Nawas?" tanya raja dengan penasaran. "Benar, Baginda," jawab Abu Nawas. "Hari ini, hamba akan membuktikan bahwa keledai ini bisa lebih pintar dari seorang menteri." Para menteri tersinggung, tetapi raja semakin penasaran. "Baiklah, tunjukkan caramu," perintahnya. Abu Nawas lalu menunjuk salah satu menteri yang paling sombong dan berkata, "Wahai Tuan Menteri, mari kita uji kecerdasan Anda dan keledai ini dengan tantangan sederhana." Menteri itu mengangkat dagunya dengan angkuh. "Baik. Aku akan menunjukkan bahwa manusia lebih pintar daripada binatang," katanya dengan penuh percaya diri. Ujian pertama, mengenali suara. Abu Nawas menutup mata sang menteri dan keledai, lalu membunyikan lonceng kecil. "Sekarang, wahai Tuan Menteri, tunjukkan dari mana arah suara ini datang," katanya. Menteri itu mencoba mendengarkan dengan seksama, tetapi ia kebingungan. "Dari sebelah kanan," katanya dengan ragu-ragu. Abu Nawas menggeleng. "Tidak, suara itu datang dari sebelah kiri," ujarnya. Kemudian, giliran keledai. Saat lonceng dibunyikan, keledai langsung menoleh ke arah suara dengan tepat. Raja tertawa. "Keledai ini menang dalam ujian pertama," katanya. Ujian kedua, membedakan rasa. Abu Nawas menyiapkan 2 ember air, satu berisi air tawar dan satu lagi berisi air asin. Ia lalu meminta sang menteri untuk mencicipi keduanya dan membedakannya. Menteri itu mencicipi air pertama dan berpikir keras. Yang ini tawar atau asin? Tunggu, biar aku coba lagi." Ia tampak ragu-ragu. Kemudian, Abu Nawas membawa ember itu ke keledai. Begitu mencium air asin, keledai langsung menjauh dan memilih air tawar untuk diminum. Raja tertawa semakin keras. "Keledai ini kembali menang," serunya. Para menteri mulai merasa malu, tetapi mereka tetap tidak mau mengakui kekalahan. Ujian ketiga, menentukan jalan pulang. Untuk ujian terakhir, Abu Nawas meminta sang menteri untuk berjalan dengan mata tertutup beberapa langkah, lalu diminta mencari jalan kembali ke titik awal. Menteri itu kebingungan dan malah berjalan ke arah yang salah. Sebaliknya, keledai yang dilepaskan dari istana dengan mata tertutup bisa langsung menemukan jalan kembali ke kandangnya tanpa ragu-ragu. Raja bertepuk tangan. "Sungguh luar biasa. Keledai ini lebih pintar daripada menteriku. Pelajaran berharga." Akhirnya, Abu Nawas berkata, "Baginda, hamba bukan ingin menghina para menteri, tetapi hanya ingin menunjukkan bahwa kepintaran sejati tidak selalu berasal dari kata-kata indah dan gelar tinggi. Terkadang, makhluk yang tampak bodoh pun memiliki kebijaksanaan alami yang lebih berguna daripada orang yang hanya banyak bicara tanpa hasil." Raja mengangguk penuh kagum. "Pelajaran yang sangat berharga, Abu Nawas. Aku harap para menteriku bisa belajar dari ini dan mulai bertindak lebih bijak," katanya sambil melirik para menterinya yang tertunduk malu. Sejak hari itu, para menteri tidak lagi menyombongkan diri, dan Abu Nawas sekali lagi berhasil membuktikan kecerdikannya di hadapan sang raja. Kisah inspirasi menarik dari Abu Nawas selanjutnya. Menanam bintang-bintang di kebun. Pada suatu malam yang cerah, langit terlihat begitu indah dihiasi ribuan bintang. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil menatap langit. Ia tampak merenung dalam diam, lalu tiba-tiba tersenyum. "Andai saja bintang-bintang itu bisa kutanam di kebun, pasti malamku akan selalu terang," gumamnya. Dari gumaman iseng itu,
Muncullah ide konyol yang hanya bisa muncul dari seseorang secerdik Abu Nawas. Keesokan harinya, penduduk desa dibuat heboh oleh tingkah Abu Nawas. Ia terlihat membawa sekop dan ember ke kebunnya sambil membawa sebuah karung besar berisi pasir yang berkilau. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" tanya tetangganya. Dengan serius Abu Nawas menjawab, "Aku ingin menanam bintang di kebunku agar malamku selalu terang." Penduduk desa tentu saja bingung dan mengira Abu Nawas sedang tidak waras. Abu Nawas pun mulai menggali lubang-lubang kecil di kebunnya dan memasukkan pasir mengilap ke dalamnya satu persatu. Ia bahkan menutupnya dengan hati-hati dan menyiramnya seperti menanam biji tanaman. Ketika malam tiba, ia duduk di kebun menatap langit. Orang-orang yang lewat hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuannya. Tapi Abu Nawas tetap tenang, seolah tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Berita tentang kelakuan Abu Nawas menyebar hingga ke istana. Sang raja, yang sudah lama mengenal keanehan Abu Nawas, menjadi penasaran dan memanggilnya ke istana. "Wahai Abu Nawas, kudengar kau sedang menanam bintang di kebunmu. Apakah itu benar?" tanya raja dengan nada menggoda. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Benar, tuanku. Sebentar lagi kebun saya akan bersinar seperti langit malam." Raja pun tertawa geli. Namun ia juga penasaran, apa maksud sebenarnya di balik perbuatan Abu Nawas. Melihat ketertarikan sang raja, Abu Nawas mengundangnya untuk datang melihat kebunnya malam itu juga. "Jika tuanku berkenan, malam ini saya undang melihat kebun bintang saya," katanya. Sang raja, yang sangat ingin tahu, menyanggupi. Malam itu, dengan diiringi beberapa pengawal, raja datang ke kebun Abu Nawas. Betapa terkejutnya sang raja ketika melihat kebun Abu Nawas. Di sana, lampu-lampu kecil berwarna-warni terpasang di antara tanaman, memantulkan cahaya dari pasir berkilau yang ditanam Abu Nawas. Cahaya itu tampak berkelip seperti bintang. "Luar biasa. Ini seperti melihat langit di tanah," seru sang raja. Abu Nawas pun tersenyum. "Tuanku, saya tahu bintang di langit tidak bisa ditanam, maka saya ciptakan bintang saya sendiri di bumi." Raja pun tertawa terbahak-bahak dan memuji kecerdikan Abu Nawas. "Kau memang selalu punya cara unik untuk menyampaikan pesan. Bintangmu mungkin bukan dari langit, tapi cahayanya membuat hati orang senang." Sejak saat itu, kebun Abu Nawas dikenal sebagai kebun bintang, tempat warga berkumpul setiap malam menikmati keindahan yang diciptakan oleh pikiran cemerlang seorang Abu Nawas. Kisah cerita Abu Nawas selanjutnya sepasang sepatu berbicara. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan dengan riang menuju pasar. Ia mengenakan jubah usangnya yang sudah bertambal di sana-sini, dan tentu saja, sepasang sepatunya yang tua dan compang-camping. Namun, yang membuat orang-orang heran adalah kebiasaannya berbicara sendiri sambil menunduk ke arah sepatunya. "Tenang, tenang, kalian akan segera diganti dengan sepatu baru. Sabar ya," katanya sambil tersenyum. Penduduk yang melihatnya hanya bisa menggeleng kepala. "Abu Nawas memang semakin aneh," gumam mereka. Tingkah Abu Nawas itu ternyata bukan tanpa alasan. Beberapa hari sebelumnya, ia datang ke toko sepatu milik seorang saudagar kaya yang terkenal pelit dan sombong. Abu Nawas melihat-lihat sepatu di sana, lalu berkata lantang, "Wahai sepatuku yang malang, lihatlah. Sepatu-sepatu di sini begitu cantik dan mewah. Apakah kalian ingin tinggal di sini?" Para pembeli tertawa geli, tapi si saudagar malah marah. "Hei Abu Nawas, jangan membuat gaduh di tokoku. Kalau kau tak mampu beli, jangan banyak bicara," hardiknya kasar. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak marah. Ia justru tersenyum lebar dan menjawab dengan santai, "Wahai tuan saudagar, aku sedang berdiskusi dengan sepatuku, bukan denganmu." Kemudian ia pura-pura mendengarkan sepatunya berbicara, lalu berkata, "Oh, kalian ingin bicara langsung dengan raja? Baiklah, akan kubawa kalian ke istana." Orang-orang yang melihat tingkahnya tertawa, tetapi juga penasaran, apa sebenarnya yang direncanakan Abu Nawas? Keesokan harinya, Abu Nawas benar-benar datang ke istana dengan sepatunya yang sudah bolong. Ia menghadap sang raja dengan raut wajah serius. "Tuanku," katanya sambil membungkuk hormat, "hamba datang membawa pesan penting dari sepasang sepatu." Raja yang sudah terbiasa dengan kelucuan Abu Nawas tertawa geli, tapi mempersilakannya berbicara. "Lanjutkan, Abu Nawas. Apa yang ingin dikatakan sepatu itu?" tanyanya dengan senyum lebar. Dengan penuh gaya dramatis, Abu Nawas berlutut dan mendekatkan telinganya ke sepatunya, lalu mengangguk-angguk dan berkata, "Yang mulia raja,
Sepatu hamba mengeluh karena ia dipaksa terus bekerja tanpa henti. Mereka meminta libur, atau paling tidak, tubuh baru agar bisa terus mengabdi melindungi kaki hamba dalam tugas-tugas yang mulia. Sang raja tertawa terbahak-bahak mendengar cerita itu. Namun ia tahu, di balik semua lelucon Abu Nawas, selalu tersimpan pesan yang dalam. "Baiklah, Abu Nawas," jawab sang raja sambil tertawa. "Karena sepatu tuamu sudah terlalu lelah dan setia bekerja, aku perintahkan bendahara istana untuk memberimu sepasang sepatu baru, dari kulit terbaik di kerajaan." Mendengar itu, Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih, tuanku. Sepatu hamba pasti akan menangis haru bila mendengarnya." Namun, kisah ini belum selesai. Kabar tentang sepatu berbicara itu menyebar ke seluruh penjuru kota. Banyak orang datang ke toko saudagar pelit tempat Abu Nawas dulu membuat ulah. Mereka semua ingin melihat sepatu yang bisa bicara. Saudagar itu bingung dan marah. Ia merasa dipermalukan karena Abu Nawas justru mendapatkan sepatu baru dari raja, bukan darinya. Ia kemudian datang ke rumah Abu Nawas dengan maksud mengejek. "Wahai Abu Nawas, apakah sepatumu yang baru juga bisa bicara?" tanyanya dengan nada menyindir. Abu Nawas tidak tersinggung sedikit pun. Ia justru menjawab, "Oh tentu, sepatu ini sekarang tidak hanya bisa bicara, tapi juga bisa bernyanyi. Setiap malam ia bersyukur karena akhirnya tidak dipaksa tinggal di tokomu yang pengap dan penuh keluhan." Si saudagar hanya bisa cemberut dan pulang dengan kesal. Sementara itu, Abu Nawas kembali duduk di depan rumahnya, berbicara lembut dengan sepatunya yang baru. Sejak hari itu, anak-anak di Baghdad suka bermain pura-pura berbicara dengan sepatu mereka. Mereka tertawa dan belajar satu hal penting, bahwa dengan kecerdikan, kebaikan, dan sedikit humor, kita bisa mengubah ejekan menjadi hadiah, dan menjadikan masalah sebagai cerita yang menghibur. Pesan moral. Terkadang, suara hati bisa terdengar lebih lantang ketika disampaikan dengan cara yang lucu dan cerdas. Dan seperti Abu Nawas, kita bisa mengubah kesulitan menjadi keajaiban dengan sedikit imajinasi. Kisah cerita Abu Nawas selanjutnya menangkap cahaya. Pada suatu pagi yang mendung, langit tampak suram dan gelap. Matahari belum juga muncul, dan desa tempat tinggal Abu Nawas tampak redup seperti malam. Warga desa menjadi gelisah. "Ada yang aneh hari ini. Mengapa cahaya matahari tidak datang?" tanya salah seorang penduduk. Abu Nawas yang tengah duduk di warung kopi tersenyum mendengar kegelisahan mereka. "Mungkin cahayanya sedang tersesat," jawabnya santai, membuat beberapa orang mengerutkan dahi. Namun, diam-diam, sebuah ide aneh muncul di benak Abu Nawas. Ia ingin pergi dalam perjalanan untuk menangkap cahaya. Sore harinya, Abu Nawas mulai bersiap. Ia membawa karung besar, jaring ikan, topi lebar, dan botol kaca. "Untuk apa semua ini, Abu Nawas?" tanya tetangganya. "Aku akan menangkap cahaya agar bisa kubawa pulang," katanya. Orang-orang tertawa, mengira Abu Nawas hanya menghibur diri. Tapi Abu Nawas tak gentar. Ia tahu, walaupun mustahil, selalu ada cara untuk membuat hal mustahil menjadi nyata, paling tidak, dalam bentuk cerita. Abu Nawas memulai perjalanannya menuju hutan di sebelah timur desa, tempat pertama cahaya pagi biasanya datang. Ia berjalan sambil menengadah, berharap melihat sinar matahari menembus awan. Namun, langit tetap kelabu. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor burung hantu tua yang bijak. "Mau kemana kau, wahai manusia aneh?" tanya burung hantu. "Aku sedang mencari cahaya. Aku ingin menangkapnya dan membawanya pulang ke desaku," jawab Abu Nawas dengan serius. Burung hantu terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arah bukit yang jauh. "Pergilah ke sana. Mungkin kau akan menemukan sesuatu yang lebih terang dari cahaya itu sendiri." Dengan semangat, Abu Nawas mendaki bukit yang ditunjukkan burung hantu. Di puncak, ia melihat kabut yang perlahan menipis dan menyibak sinar lembut dari matahari yang mulai muncul. Ia segera mengayunkan jarinya ke udara, mencoba menangkap sinar itu. Tentu saja sia-sia. Sinar itu menembus jaringnya dan menyinari wajahnya. "Cahaya tak bisa ditangkap seperti ikan," katanya pelan, lalu membuka botol kacanya, berharap bisa menyimpan sinar di dalamnya. Tapi cahaya itu tetap bebas. Namun anehnya, Abu Nawas merasa hangat di dadanya. Ia mulai mengerti sesuatu. Saat turun dari bukit, Abu Nawas bertemu dengan seorang anak kecil membawa lentera menyala terang. Wajah anak itu ceria meski sekitarnya masih kelam. "Dari mana kau mendapat cahaya itu?" tanya Abu Nawas. Anak itu menjawab,
Aku membuatnya dari senyuman dan harapan. Abu Nawas tertegun. Cahaya bisa datang dari dalam diri? Tanya Abu Nawas. Anak kecil itu mengangguk, selama hatimu hangat dan pikiranmu terang, kau tak perlu mengejar cahaya kemana-mana. Dengan pikiran yang penuh renungan, Abu Nawas kembali ke desanya. Langit masih mendung, tapi ia mulai tersenyum. Ia mulai menyalakan lentera-lentera kecil di setiap rumah warga, lalu mengajak anak-anak menari dan bermain. Ia bercerita tentang perjalanannya, tentang burung hantu dan anak kecil penjaga pelita. Orang-orang pun mulai tersenyum, dan tanpa mereka sadari, cahaya pun mulai muncul, bukan dari langit, tapi dari hati mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, matahari akhirnya muncul kembali. Desa bersorak. Tapi kali ini, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Ia tahu, bahkan tanpa sinar matahari pun, cahaya tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tersembunyi, menunggu ditemukan dalam tawa, harapan, dan kebaikan kecil yang menyala dari satu hati ke hati lainnya. Perjalanannya memang tak menangkap cahaya seperti yang dibayangkan, tapi ia pulang dengan pelajaran yang lebih terang dari cahaya manapun. Begitulah, kisah Abu Nawas dalam perjalanannya menangkap cahaya, sebuah pencarian yang membawanya menemukan makna sesungguhnya dari terang, bukan sekadar sinar, tapi harapan dan kehangatan dalam hidup manusia.